Assalamualaikum lur. Kita mau ngerjain Honda Beat 2014. Tarikannya lelet dan bergetar. Tarikan lelet dan bergetar, dan juga kalau naik gunung ada bunyi krauk. Nah, Anda tahu mungkin ada yang makan kerupuk di dalam lur. Jadi sekalian kita coba untuk meminimalisir biaya tanpa pergantian spare part. Kita naikkan performanya dan kita atasi getar-getarnya lur. Oke, tapi dipahami dulu ya lur, penyebab getarnya Matic itu ada beberapa. Pertama itu dari V-belnya yang sudah terlalu kendor, atau bisa juga dari pernya puli yang sudah terlalu lembek sehingga mainnya menarik bel itu kurang. Dan juga ini face-nya, sudut face-nya dari rumah rollernya ini ausnya udah terlalu dalam. Ini juga menyebabkan bergetar. Atau dari kampas ganda yang selip. Nah, jadi penyebab getar itu banyak ya lur. Nah, untuk menanganinya ya kita kerjai satu-satu sekaligus sambil nanti ditingkatkan performanya. Oke, kita kerjai dulu. Oh ya, dan juga yang tidak kalah pentingnya, kalau kotor seperti ini lur, ada bekas grease, bekas oli sampai kayak gini lur, ini udah pasti tenaganya berkurang banyak. Penyebab grease-nya berhamburan seperti ini itu bisa jadi pertama bocor oli dari seal as kruk depan, juga dari seal as puli belakang. Ini yang membuat olinya bocor sehingga mengotori olinya itu berhamburan, bercipratan di dalam CVT. Kalau olinya tadi mengenai V-belnya sama drivernya, nah ini mainnya dia jadi licin lur. Jadi licin sehingga otomatis cengkeramannya juga berkurang. Itu mengurangi performanya. Nanti setelah kita memodifikasi beberapa part, semua ini kita bersihkan. Ada yang boleh dicuci dengan bensin, ada yang harus dicuci dengan sabun. Oke, kita kerjai dulu mulai dari puli belakang. Yang pertama kita akan membuat supaya drumnya ini bebas dari debu. Ini lur, drumnya ini kotor banget nih. Ini di sini nempel sisa-sisa debu yang terjebak oleh grease yang bocor dari rumah pulinya. Itu nanti kita ganti sealnya. Tapi kita akali dulu supaya drumnya ini walaupun banyak debu, tapi debunya tidak nempel seperti ini. Debu ini akan membuat kampas gandanya ini kotor lur. Kalau kotor, kampas gandanya itu jadi keras. Ini pasti hitam gini. Nah, ini karena debu yang nempel. Ini benar-benar akan mengurangi tenaganya. Kita akali dulu satu-satu mulai dari drumnya. Drumnya kita akan buat 3 lubang sebagai tempat keluarnya debu. Ketika debu itu banyak masuk dan tidak ngumpul di sini, debunya akan keluar dari drum ini. Kita bor dulu ya lur. Gini lur, dibuatkan lubang di 3 sisi, mau di 4 sisi juga boleh, tapi diatur jaraknya yang sama ya lur. Gunanya lubang ini adalah nanti ketika motor ini dipasang, pasti debu itu akan masuk lagi. Nah, agar debu itu tidak terperangkap di dalamnya sini, kita buatkan lubang-lubang ini lur, supaya debunya lebih mudah keluar dan tidak terperangkap di dalam sini. Nah, jangan lupa nanti ketika kita ngebor, dibuatkan jalur lekukan seperti ini lur ya, supaya debunya itu tahu jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya lur, lebih mudah dia keluar. Oke, kalau sudah dibersihkan. Kalau yang ini boleh pakai bensin. Bensin biar nih sisa debu sama cairan grease yang mengendap itu bersih lur. Nah, setelah ini kita amplas. Amplasnya kita pasang di motornya. Cara amplasnya seperti ini lur. Drumnya ini pasang di asnya, pakai amplas 800. Baru kemudian bannya diputar.
Terus diamplas ya lur, sampai dia bersih. Sisa-sisa permukaan yang tidak rata itu dia akan berkurang. Nih, dia akan seperti dibubut lur. Ya, karena dia diamplas secara merata, pastilah akan bersih. Oke, ini udah cukup halus lur. Tuh, benar-benar bersih. Nah, permukaannya tidak lagi licin, tapi licinnya tuh licin keset lur, bukan licin karena kayak kena oli gitu loh lur. Paham ya maksudnya ya lur? Licinnya tuh licin keset gitu loh. Keset, bukan licin lunyu. Licin lunyu itu licin kayak jalanan licin gitu loh lur. Ini licinnya keset, bersih kayak tekel gitu loh. Oke lur, sudah cukup halus. Kita naik ke step berikutnya. Sekarang kita akan menggerinda sisi dari semua driven face-nya ini, baik yang di depan dan juga yang di belakang. Kita akan membuat permukaannya ini jadi sedikit lebih kasar, gitu lur. Caranya kita pindah tempat. Untuk puli belakangnya, rumahnya, karena ini nanti kita mau ganti juga sealnya. Jadi sebelum kita buat permukaan ini kasar, dibersihkan dulu ya lur dari sisa-sisa grease-nya ini. Seharusnya ini ada sealnya, yang terutama yang ini ya, ada sealnya, dia tidak boleh kena oli. Tapi karena kita juga mau mengganti grease-nya dan sealnya sekalian, tidak boleh kena bensin maksudnya lur. Jadi tidak apa-apa kita cuci pakai bensin, kemudian dilap. Semua ya lur, dua-duanya dicuci ya. Dibersihkan sisa-sisa grease-nya. Nanti grease-nya kita ganti dengan grease yang baru. Berikutnya, untuk driven dan drive face-nya kita buat permukaannya jadi lebih kasar lur. Tujuannya supaya V-bell itu tadi menggigit ketika dia berputar, dia tidak ada slip. Nah, ini memang kalau untuk motor yang sudah berusia lanjut, ini dia sudah agak kasar, tapi bukan karena kita kasarin. Dia kasarnya karena pemakaian keropos karena usia. Cuma ini kurang. Jadi kita buat kasar. Cara untuk membuat kasarnya itu pakai gerinda. Bisa pakai mata gerinda yang gerinda potong, gerinda tipis, atau pakai gerinda yang gerinda tipe amplas gitu lur. Intinya sih tujuannya boleh, yang penting untuk mengkasarkan permukaannya ini. Kalau untuk teman-teman yang sudah terbiasa memegang gerinda, pakai mata gerinda potong juga boleh. Untuk mata gerinda yang amplas juga boleh. Cuma biasanya kurang dalam kalau yang pakai gerinda amplas. Saya lebih sering untuk pakai gerinda mata potong. Caranya seperti ini lur. Untuk membuat sudut kasarnya, gerak arah gerindanya itu agak sedikit miring ya lur. Bukan lurus-lurus ke bawah, tapi kita buat sedikit miring. Nah tujuannya nanti biar sesuai dengan irama putaran dari V-bell-nya. Langsung saja.
Seperti ini hasilnya lur. Dibikin sudutnya sedikit miring. Nah, hasilnya pun terlihat cukup eksotis lah. Estetik. Oke, lanjut. Kemudian kita modifikasi yang lain. Berikutnya untuk tapak kapas gandanya ini kita cuci pakai pakai sabun wing. Nih, jangan pakai bensin ya lur. Kalau pakai bensin dia akan membuat kampasnya itu keras. Jadi pakai sabun wing. Langsung pakai sabun wing. Gosok yang keras. Jangan pelit sama sabun. Dicuci sampai jadi bersih seperti ini lur. Tapaknya jadi lebih kelihatan putih kayak baru. Selanjutnya kita mengganjal permukaan tapak ini supaya lebih keluar dia lur. Kita ganjal pakai yang diganjal tuh di karet dampernya lur. Saya ganjal tadi nemunya cuma ini, karet selang bensin. Sebenarnya ini kurang keras tapi tidak masalah. Dibuka dulu pernya nih. Pernya ada 3. Tarik aja pakai tang. Kemudian dibuka seperti ini lur. Nah, saya ubah sudutnya. Dibuka, ganjelnya ini, oh ya, ini karet dampernya lur. Ya kalau udah lama bentuknya tidak lagi bulat, jadi dia oval seperti ini. Makanya ketika dia dipasang ini, permukaan tapaknya itu dia kalah tinggi sama platnya ini. Jadi butuh putaran gas yang dalam untuk melontarkan tapaknya ini keluar. Nah, kemudian ganjelnya ini taruh di sini lur. Di celah rumah dampernya. Taruh seperti itu. Ya lur, taruh seperti itu. Kemudian pasang. Kelek. Nah, baru pernya dipasang. Pernya tarik lagi, pasang di rumahnya. Oke, maka hasilnya dia akan lebih keluar menonjol seperti itu lur. Oke, lakukan di 2 kampas yang lainnya. Jadi 3-3-nya diganjal ya lur. Baik lur, untuk semua ketiga dari kampas gandanya sudah kita ganjal, semuanya sudah lebih menonjol. Kampas gandanya sudah. Kemudian plat rumah pulinya untuk drive face-nya juga sudah dua-duanya kita gerinda. Bukan digerinda ya lur, tapi dikasarkan. Sebenarnya ini nggak kasar-kasar banget lur. Dia cuma membuat permukaannya tidak licin. Oke, selanjutnya untuk per CVT-nya. Per CVT-nya ini kan kita tarik lur. Daripada kita beli baru, saya lebih memilih untuk per aslinya ini kita tarik supaya dia lebih memanjang, jadi daya pegasnya itu lebih tinggi. Kita lepas dulu ini lur. Cara manjanginnya terserah aja gimana caranya lur ya. Kalau kuat langsung ditarik pakai tangan ya monggo silahkan. Kalau nggak kuat boleh diganjel pakai kunci seperti ini. Kemudian kita tarik. Nariknya hati-hati ya lur, jangan sampai terlepas kena muka. Taruh di lantai, tarik. Yuk. Lagi. Masih kurang. Supaya lebih panjang, tarik lagi. Dari tarik lur, sebagai perbandingannya jadinya panjangnya kurang lebih seperti ini. Lumayan ya. Nah, kalau per yang asli ini ketika ditarik dia tidak akan mudah untuk kembali ke ukurannya semula lur. Nih, jadi wah, lumayan keras ini. Mantap. Kemudian kita rakit dulu untuk puli belakangnya. Kita ganti dulu seal rumah pulinya. Supaya ini kan sealnya udah mulai aus nih lur. Nanti khawatirnya sealnya ini nggak bisa menyekat grease-nya supaya tetap ada di dalam rumah pin guide-nya ini. Nanti kalau grease-nya melebar kemana-mana dia selip lagi. Bukanya disungkit aja. Yang bawahnya juga ya lur,
dia sealnya ada atas dan sealnya bawah, ukurannya sama. Oke, baru kita lap. Oke lur, udah bersih. Udah bersih, kita pasang seal yang baru. Pakai yang asli ya lur, biar lebih awet. Asli ini murah aja kok, 11.000 harganya di sini. Mungkin kalau di tempatnya teman-teman lebih murah kali, karena saya ini nggak di kota tempatnya. Paskan di rumahnya, dipencet, kemudian dipukul pelan-pelan. Sama yang bawahnya juga dipasang, yang ada tulisannya menghadap ke atas, jangan sampai kebalik ya lur. Yang ada tulisannya menghadap ke atas, masukkan di rumahnya, dipencet. Nah, kemudian pastikan rumahnya, sealnya benar-benar masuk di rumahnya. Oke, ini sekalian diganti lur o-ringnya. Ini o-ringnya udah penyet, jadi nanti kalau o-ringnya ini juga tidak maksimal, grease yang ada di celahnya pin guide ini nanti juga nggak kesekat sama o-ring ini. Jadi sekalian diganti. Hati-hati ya lur, nanti kecucuk sama obengnya, sakit. Tapi kalau udah jadi mekanik mah pasti udah cering tuh, kecucuk obeng, kena palu. Asli juga ya lur, asli. Ini nomor partnya, o-ring pinion cap. Ini harganya 6.000. Taruh di celahnya, tarik, putar, putar, lepas. Nah seperti itu. Ini kalau dia baru, dia lebih menonjol tuh. Tuh ya lur. Oke, satu lagi. Itu tempatnya di bawah sini. Oke, jelas ya. Oke, kemudian kita rakit, pasang di puli cowoknya. Ini yang sudah kita buat permukaannya sedikit lebih kasar. Ini pasang dulu seperti ini. Nah, kemudian pasang dulu seperti itu. Kemudian luruskan rumah pin guide-nya dengan lubangnya. Kalau satu lurus, yang lain juga pasti akan otomatis lurus, lur. Oke, jangan sampai terpisah ya antara pinnya dengan rollernya. Ya harus jadi satu. Kemudian teman-teman masukkan ke dalam rumahnya. Masukkan ke dalam rumahnya satu-satu seperti ini. Betul-betul dipaskan. Satu. Kemudian ini ada 3 jumlahnya lur. 2. Terakhir 3. Nah kemudian untuk grease-nya teman-teman cukup berikan di dalam sininya. Grease-nya saya memakai punyanya Yamaha
Ini dari punyanya Mio. Kalau Honda tidak mengeluarkan grease khusus untuk CVT ya lur, tapi nggak tahu ya kalau di daerah lain. Di sini sih saya nyari khusus punya Honda tidak ada. Tapi kalau teman-teman nggak punya grease khusus untuk CVT-nya ini, primary hubnya, teman-teman bisa buat sendiri dari grease yang biasa. Itu diencerkan pakai oli, dicampur pakai oli yang mesin atau lebih bagus lagi oli samping. Nah, untuk penggunaan bearing pada rumah puli ini lur, dia menggunakan penggunaan grease-nya, dia menggunakan grease yang lemes. Grease-nya dia tidak kental, tapi grease-nya sedikit lebih cair dia lur nih. Grease-nya cair. Nah, ini tujuannya supaya pelumasannya bisa maksimal, bisa dengan cepat pelumasannya, dan kemudian ini mudah disekat oleh sealnya. Jadi kalau dia cair begini, sealnya itu mudah menyekat supaya grease-nya tidak gampang bocor. Nih, saya pakai punya grease punya Yamaha, taruh di sininya lur. Tapi kalau nggak ada di tempatnya teman-teman, nggak ada, jangan khawatir. Itu tadi pakai grease yang biasa, diencerkan, dicampur sama oli. Perbandingannya bisa 1:1. Jadi kalau grease-nya separohnya tempat ini, yang separohnya lagi dicampur dengan olinya, diaduk sampai benar-benar menyatu. Ini ya lur, taruh di celah pinnya ini. Tidak perlu terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Kayak ngasih garam di masakan, terlalu sedikit kalau ngasih garam ya lur. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita pasang capnya, pasang di pulinya, seleb, diputar. Nah, kemudian kita tes apakah fungsi dari sealnya ini sudah benar-benar berfungsi dengan baik. Dia sudah bisa menyekat grease-nya dengan baik dan tidak keluar ke asnya. Caranya diputar, ditarik keluar. Nah, ini kelihatan. Pertama lihat telur. Ini untuk as yang bawahnya, bagian puli dalamnya ini, itu tidak ada grease-nya. Dia harus bersih seperti itu lur. Ketika kita kembalikan, kita tarik lagi, betul-betul tidak ada grease yang tertinggal. Begitu juga untuk yang di atasnya, tidak ada grease yang tertinggal. Dia harus benar-benar bersih ketika main atau berputar seperti ini lur. Oke, tidak ada grease, periksa sekelilingnya tidak ada grease, pastikan betul-betul. Begitu juga dengan atasnya, tidak ada grease yang tertinggal. Berarti sealnya udah berhasil menyekat olinya di dalam, grease-nya di dalam. Kemudian kita pasang per dan juga kampas gandanya. Karena ini tadi udah ditarik, maka dia akan jadi lebih tinggi lur. Hati-hati ketika memasang, karena tekanan baliknya akan lebih besar. Jadi benar-benar hati-hati. Kalau sampai mencelat kena gigi lumayan lur. Siapkan alatnya supaya nanti tidak gelabakan. Kemudian ini ada sudut yang ada sisi datarnya. Paskan dengan rumah di pulinya yang juga sama-sama sisi datarnya. Pasang pernya pakai bantuan kaki kalau sendirian. Tekan ke bawah, hati-hati ya lur. Paskan. Pasang murnya. Baru dikencangkan pakai kunci. Oke, untuk rumah puli, kemudian per dan kapas gandanya kita sudah selesai memodifikasinya lur. Berikutnya perakitan lur. Kita sudah memodifikasi beberapa hal, sekarang perakitan. Yang pertama kita pasang dulu untuk slide piece di rumahnya, di platnya.
Tapi karena ini kemarin dia agak goyang, jadi kita akali sedikit, kita ganjel. Ini mau diganjel pakai kertas TBA tuh boleh, mau pakai double tip juga boleh. Kalau pakai double tip caranya seperti ini lur, dililitkan sekitar 7 atau 8 kali lilitan supaya dia benar-benar singset sambil ditarik ya lur. Kalau sudah, putusin. Kemudian yang ininya digunting. Baru pasang di sini lur. Dia jadinya ngepres. Gitu juga yang dua-duanya. Oke, sudah semua tiga-tiganya sudah kita beri. Kemudian rollernya. Untuk rollernya lur, saya lebih memilih hanya memasang 4. 1, 2, 3, 4. Cara masangnya seperti ini lur. Saya memilih memasang 4 supaya pergerakan dari rumah rollernya ini lebih ringan. Kalau mau pakai roller racing apa segala macam ya silakan kembali kepada kesenangannya teman-teman semua. Tapi saya sudah sering memasang seperti ini dan hasilnya juga lumayan, tarikannya jadi lebih ngisi atas bawahnya dan juga lebih hemat. Oke, kemudian kita pasang. Bosing, kemudian puli belakang. Plus V-belnya langsung dipasang. Oke, jepit dulu. Drumnya. Face depannya lur. Berdebu. Nah, ini harus sedikit lebih masuk. Geriginya harus kelihatan supaya nanti gear engkolnya benar-benar masuk. Kalau ini kurang masuk, triknya seperti ini lur. Yang belakang nih. Nah, dicungkil sedikit. Set, kemudian belnya dijepit. Nah, tujuannya supaya bagian depannya ini lebih jauh masuknya. Nah, seperti itu loh. Nih, dia jadi lebih banyak. Kemudian kipas, gear engkol, ring, terakhir mur. Oke, kita kencangkan bautnya.
gear starternya dipasang. Sudah kita pasangin semua. Sudah kita pasangin semua lur. Baut-bautnya sudah dikencangi. Nah, kelebihannya itu ketika pernya aslinya itu kita tarik, V-belnya ini juga menjadi kencang lur. Nih, ini kencang banget. Nih, V-belnya menjadi kencang, jadi kemungkinan dia slip juga menjadi kecil. Sekarang kita pasang CVT-nya, kemudian kita tes untuk performanya. Mantap lur, sudah kita tes. Tarikannya jadi lebih responsif. Tengah, bawah, atas, terutama untuk gerakan dari CVT-nya ya, tidak lagi terasa dia slip. Dan juga untuk bunyi bearingnya benar-benar semua sudah hilang. Oke lur, alhamdulillah ubahan modifikasi meningkatkan performa tambah biaya kali ini berhasil. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan bagikan terus konten Al Fatah Jaya Motor YouTube channel. Assalamualaikum.